إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ القادر الجيلاني قطب الأحوال المستمع إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغول عبد الكريم سيد الشيخ وصولهم وفرعهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات للجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih menyambung pembicaraan kita masalah tasyahud akhir yang di dalamnya ada mengangkat telunjuk, yang perbuatan itu merupakan perbuatan sunnah. Pengertian sunnah adalah yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya mendapat pahala namun tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Di dalam sembahyang sunatnya masuk dalam kategori sunat hayat, sehingga apabila ditinggalkan tidak ditutupi, tidak ditambal dengan sujud sahwi.
Adapun dalil-dalil ataupun dasar-dasar ambilan berkaitan hukum sunnah mengangkat jari telunjuk di saat kalimat illallah itu lagi adalah hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam qabada asabi'ahu kullaha wa asyara bi asbu'i. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi dan hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau. Hadis ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat tasyahud akhir atau dalam tasyahud awal beliau menggenggam jari-jari beliau semuanya kecuali telunjuk dan ibu jari. Nah, lalu di saat kalimat asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah mengangkat telunjuk itu. Nah, berarti ada dua hadis yang kita sampaikan, ada dua hadis yang kita ketahui tentang dalil mengangkat telunjuk tersebut. Maka berdasarkan dua hadis tersebut menjelaskan bahwa menggerakkan jari atau mengangkat telunjuk di saat kalimat illallah itu kemudian dalam dua hadis ini Nabi tidak menjelaskan bahwa jari itu tidak digerakkan kadang itu, tetapi cukup diangkat yang dalam hadis dua ini. Nah, sehingga para ulama memahami mengangkat telunjuk ini tidak digerakkan lagi, kemudian mengangkat telunjuknya ini berakhir sampai kita mengucap salam. Berakhir sampai kita mengucap salam. Ulama yang mengomentari hal ini diantaranya adalah Imam Yahya bin Syarab An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi yang terkenal dengan mazhab Syafi'i dengan kitab Majmu' Nawawinya. Dan Imam Nawawi seorang ahli hadis, beliau banyak mengarang kitab hadis, diantaranya adalah Riyadhus Shalihin, kemudian syarah kitab Sahih Muslim. Imam Nawawi radhiyallahu an beliau mengatakan disunatkan al-isyaratu bi asbu'ihi inda tasyahudi min ghairi taharrukin. Disunatkan mengangkat telunjuk di saat tasyahud dan di saat kalimat ilallah, tapi kata Imam Nawawi kada usah digerak-gerak lagi jarinya itu. Ini Imam Nawawi adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tokoh dalam mazhab Syafi'i. Walaupun generasinya agak ke belakang daripada Imam Muzanni dan yang lainnya. Boleh dikatakan Imam Nawawi ini adalah seorang mujtahid tarjih dalam hukum fikih. Kemudian yang kedua,
dikomentari atau diberikan pendapat oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqsidi. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqsidi ini adalah seorang ulama besar tapi di dalam mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal dengan Ibnu Qudamah. Kata Imam Ibnu Qudamah, diperbolehkan isyarat dengan jari telunjuk itu tanpa menggerakkannya, dengan dasar ada riwayat dari hadis Ibnu Zubair berarti dalam mazhab Hambali atau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yang mana dalam perkembangan mazhab Imam Ahmad bin Hambal ini memang tidak terlalu besar perkembangannya dibanding dengan mazhab yang lain. Di antaranya Hambali ini ada di Irak, sebagian kecil di Irak, sebagian kecil di Mesir, sebagian kecil di Mekah. Walaupun Wahabi Mekah mengakui mereka bermazhab Hambali. Bahkan tokoh yang menjadi inspirasi Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, itu adalah Imam Ahmad Ibnu Taimiyah, yang mana Imam Ahmad Ibnu Taimiyah itu bermazhabkan Hambali. Sekalipun Imam Ibnu Taimiyah itu bermazhabkan Hambali, namun banyak fatwa-fatwa beliau tidak sama atau bertentangan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Berkaitan diantaranya adalah masalah ziarah ke makam Rasulullah, masalah tabarruk, mengambil berkah, dan masalah-masalah yang lain. Yang sangat mendasar masalah furu'iyah atau masalah fikih, pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini berbeda dengan mazhab Hambali, bahkan berbeda dengan seluruh mazahibul arba'ah, yaitu masalah talak 3. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, kalau orang melakukan talak 3 itu dengan sekaligus, arti dengan sekaligus itu orang berucap lawan bininya, anti toliqatun salasah, ikam aku talak 3. Itu sekaligus artinya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah memfatwakan orang yang talak 3 sekaligus itu tidak jatuh 3, tetapi jatuh 1. Jatuh 1. Nah, talak 3 itu menurut Imam Ibnu Taimiyah adalah 1/1. Talak 1 itu rujuk, setahun kemudian cerai lagi, rujuk lagi, beberapa bulan kemudian, 10 bulan setelah rujuk cerai lagi, ini jumlahnya 3. Nah, apabila jumlahnya 3, maka fala tankihu
zaujan illa antan kiha zaujan gairahu, maka dia tidak boleh rujuk ataupun nikah kembali dengan perempuan itu kecuali dengan laki-laki lain dulu. Setelah kawin dengan laki-laki lain, bercerai, beriddah, baru boleh kembali nikah dengan laki-laki tadi, atau yang kita kenal dengan bacina buta dulu. Nah, sedangkan mazhab al-mazahibul arba'ah, mazhab yang empat, baik mazhab Hanafi yang paling tua, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mereka sepakat bahwa seorang laki-laki yang menjatuhkan tolak atau cerai kepada istrinya 3 sekaligus, maka jatuh 3. Berarti fatwa Imam Ibnu Taimiyah menyalahi fatwa ulama mazahibul arba'ah. Masih banyak lagi perbedaan pendapatnya, fatwanya Imam Ibnu Taimiyah yang membedain dengan mazhab Hambali. Walaupun belakangan beliau menamakan diri Salafi. Nah, generasi pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah ini diadopsi oleh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Maka tadinya mereka bangga menyebut kelompoknya Al-Wahabiyah, tapi belakangan mereka alergi dengan nama tersebut, lalu menamakan diri Salafi. Padahal rujukannya bukan Imam yang empat, tapi rujukan Wahabi itu banyak merujuk kepada Muhammad atau Imam Ahmad Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ahmad Ibnu Taimiyah itu bukan orang Salafi. Beliau lahir kurang lebih antara abad ke-6 dan abad ke-6 Hijriah. Sedangkan ulama yang disebut dengan Salafi itu adalah ulama yang hidup di abad 300 Hijriah ke bawah. 300, 200, 100 Hijriah. Itulah yang disebut dengan ulama Salafiyin. Kalau yang ada mereka hanya mengaku pengikut ulama salaf, padahal tidak. Lalu para ulama menyebutnya, mereka layaknya dipantasnya disebut mutasallifah, orang-orang yang mengaku pengikut mazhab Salafi padahal tidak. Hadirin rahimakumullah, bebulik masalah tadi yaitu Imam Ibnu Qudamah, mazhab Hambali. Ujar Imam Ibnu Qudamah, dianjurkan mengangkat jari di saat tasyahud, di saat kalimat la ilaha illallah, namun tetap jangan juga digerak-gerakan, cukup diangkat saja. Ini mazhab Hambali. Nah, adapun yang menggerak-gerakkan, adapun asyhadu alla ilaha illallah, lalu diangkat kemudian digerak-gerakkan, diputar bulat ke ini, itu adalah mazhab Maliki. Itu mazhab Maliki. Nah, di dalam fikih Syafi'i dulu, fikih Syafi'i, ketika
kita mengangkat jari ini asyhadu alla ilaha illallah, maka mata kita pun disuruh memandang jari ini. Mandang jari. Di luar ini mata kita ini dianjurkan memandang tempat sujud. Tapi begitu kalimat la asyhadu alla ilaha illallah, maka arahkan mata kita memandang ke sini. Ada apa? Ini bukan bahasan fikih memang. Bahasan fikih hanya sebatas itu. Sebatas itu. Sunat diangkat, sunat mata memandang, bisa. Itu fikih. Nah lalu di luar fikih ada ilmu tasawuf. Ada ilmu tasawuf. Lalu ujar Imam Ghazali, berkaitan fikih ataupun syariat itu kita ada dua macam. Satu, ada ta'abbudiyah. Kita melakukan itu apa maksudnya kita kada tahu, itu hanya sekedar melaksanakan anjuran syariat. Apa maksudnya? Kada tahu. Kenapa menggawi kayak ini? Inilah anjuran dari Rasulullah. Habis saya. Lalu itu disebut ta'abbudiyah. Ada yang lebih jauh, di samping ta'abbudiyah itu adalah bentuk pelaksanaan ibadah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di samping itu ada yang disebut dengan ta'aquliyah, dipahami secara akal. Namun bukan hanya mutlak secara akal, ada sandarannya, keterangannya dari Quran dan hadis. Karena akal bila bertentangan dengan Quran dan hadis, maka kada boleh juga. Yang memakai akal ini kecenderungannya adalah lalu disebut dengan filosof, filsafatnya. Nah, atau yang memahami secara akal ini bahkan kepada rahasia di balik syariat itu adalah bisa mereka itu disebut dengan hukama atau orang-orang yang ahli hikmah. Nah orang-orang ahli hikmah lah, orang-orang ahli filsafat lah yang mencoba memahami kenapa kita mengangkat jari ini. Kemudian dalam mazhab Maliki kenapa diputar, sementara mazhab Syafi'i tetap kada diputar. Itu orang hukama nang mikirakan itu tuh, orang ahli hikmah, orang ahli filosof, tapi yang disebut yang ahli akal yang bersandarkan Al-Quran dan hadis. Salah satu pemahaman hikmahnya asyhadu alla ilaha illallah. Bahasa dalam ilmu nahwu itu adalah illallah ini, la itu nafi, illa itu adatun nafi, illa Allah itu adalah isbat. La ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti kada ada lagi Tuhan, kada. Artinya ini bahasa dalam keilmuan ngarannya nafi, menolak seluruh ketuhanan. Apa semua Tuhan berada? Illa, kecuali Allah, kecuali Allah. Lalu namanya isbat, ditetapkan. Apapun itu bukan Tuhan. Tuhan itu hanya illallah. Nah, Allah itu diisyarat dengan jari kita, yaitu telunjuk.
Apa ini telunjuk? Telunjuk ini adalah isyarat angka 1. Isyarat angka 1. Illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, Allah yang satu. Allah yang esa. Lalu mata kita ini disuruh melihat jari ini, melihat kenyataan atau mengingat keesaan Allah, mengingat ahadiyatullah, mengingat wahidiyatullah. Ya sudahlah, kita mengingat Allah esa. Esa apanya? Allah Ta'ala itu esa. Lalu disebut dalam keilmuan adalah tauhid. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya, esa pada asma'nya. Nah, inilah yang harus dilihat, Setelah kita dianjurkan melihat dan memahami illallah yang menyatakan keesaan Allah, ini isyarat, ujar orang sufi, hendaklah keesaan Allah itu bukan hanya diyakini, tetapi keesaan Allah harus dirasakan. Bedalah, diyakini dengan dirasakan itu kan beda. Mungkin kalau dalam masalah yang disebut yakin, ada yang disebut satu ilmul yakin, ini cukup diyakini dengan tahu lalu yakin. Ini ngarannya diyakini karena kita sudah tahu. Ngarannya ilmul yakin. Setelah itu ada yang disebut dengan ainul yakin. Ini sudah memandang apa yang diyakini. Contoh, orang tahu madu itu manis, tapi tahunya itu hanya dengan keterangan. Dia tidak pernah melihat madu secara kenyataan, apalagi merasakan madu itu. Melihat madu secara nyata aja kan disuat. Cuma inya yakin bahwa madu itu manis. Kenapa mati yakin? Ya karena ada ilmunya, ada penjelasannya. Ini disebut ilmu yakin. Berikut ada yang membawakan madunya, melihatnya. Melihat madunya, berarti memandang kada? Memandanginya. Itu bukan ilmu yakin lagi, itu disebut ainul yakin. Dia sudah nyata yakin bahwa madu itu manis, inya sudah melihat madunya. Bukan habar lagi, tapi sudah melihat madunya. Itu disebut ainul yakin. Nah berikut madunya itu dirasanya. Blak dirasakannya madu itu, oh ternyata benar ini madu manis. Maka itu disebut hakul yakin. Bukan yakin biasa, tapi hakul yakin, inya sudah merasa. Sudah merasakan memang benar madu itu manis. Nah maka oleh para ulama, keesaan Allah itu wajib kita yakini. Allah Ta'ala itu esa pada zatnya,
esa pada sifatnya, esa pada af'al perbuatannya. Allah Ta'ala itu esa pada asma'nya. Ini dalam kapasitas ilmul yakin. Nah, tapi kita tidak disuruh berhenti, kita tetap disuruh melihat ini. Artinya apa? Kita bukan hanya disuruh ilmu yakin, tetapi disuruh memandang keesaan Allah Ta'ala itu dengan pikiran dan hati kita. Ini sudah menggunakan nazar, pikiran dan hati kita. Ngarannya disebut dengan musyahadah. Kullu ayatin, apapun di alam, kullu ayatin fil qaul tadullu ala annahu wahid. Apapun di alam ini, apapun di alam ini. Apa itu alam? Alam itu adalah masiwallah. Apapun yang selain Allah itu adalah alam, termasuk diri kita. Diri kita ini adalah alam. Diri kita ini oleh Imam Ali disebut dengan alamus sagir, alam kecil. Adapun nang luas ini alamul kabir, alam besar. Namun wa fi alamis sagir alamul kabir. Di dalam alam yang kecil ada alam besar. Kita ambil contoh zahirnya. Alam besar ini apa ya? Kita kada bicara hal-hal gaib kada. Ini hal nyata aja. Alam besar ini hanya ada 4 elemen. 4 elemen aja di alam besar ini. Itulah kehidupan alam besar. Apa elemen yang ada di alam besar ini? 1, banyu. Atau kita bersusun, pertama tanah, nang kedua banyu, nang ketiga api, nang keempat angin. Itulah elemen alam kita. Orang Bahari menyambat anasir, unsur. Unsur yang ada di dalam alam ini ya cuma itu. Nang pertama tanah, di mana di alam ini nang ada tanah? Tanah. Nang kedua banyu, 1/3 bumi ini isinya, 2/3 bumi ini adalah isinya banyu, 1/3 aja tanah. Yang ketiga adalah api. Api yang terkandung di dalam gunung, di mana-mana ada api. Kemudian yang keempat angin. Inilah alam. Alamul kabir itu hanya ada 4 elemen atau 4 unsur. Diri kita adalah alamus sagir, alam kecil. Walaupun alam kecil, tapi diri kita ini mengandung alam besar. Nampak? Ternyata alam diri kita yang kecil ini pun mengandung 4 elemen. 4 unsur kehidupan. Yang pertama tanah. Batang tubuh kita ini adalah dari tanah. Unsurnya tanah, kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanahlah kamu diciptakan. Siapa tanah? Adam.
Siapa tanah? Diri kita ini tercipta daripada air mani. Air mani itu adalah hasil saripati makanan kita. Makanan kita datang di tanah. Maka awak kita ini disebut tanah. Di dalam diri kita ada banyu, ada air liur, ada banyu di dalam kulit, ada banyu di dalam darah. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Bahasa orang sekarang apa ngarannya? Dehidrasi, kekurangan cairan. Itu berbahaya, apalagi habis cairan. Yang ketiga, api. Dalam diri kita ada api, yaitu darah. Darah. Dan inilah kita yang menjadi bingung. Ketika orang mati, hilang darahnya kemana? Wallahu a'lam bishawab. Api itu adalah darah. Kemudian yang keempat adalah angin. Kita ada berisi angin. Tanpa angin kita kada hidup. Napas keluar masuk. Berarti diri kita alam sagir, tapi alam kabir itu juga. Ujar Imam Al-Ghazali, ujar Imam Ali, wa pisagir alamul kabir. Di dalam alam kecil diri kita ini terkandung alam yang besar. Ketika orang memahami, menguasai dengan alam yang kecil ini, maka dia akan bisa menguasai alam kabir. Wah, ini sudah bubuhan orang wali gitu. Nah, apa maksudnya? Maksud ulun adalah kullu ayatin fil kaun, semua ayat yang ada di alam ini, mau alam kabir, mau alam sagir, diri kita yang lebih nyaman adalah diri kita yang dipandang. Karena Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu saja yang kamu pandang, apa kamu tidak bisa melihat? Dalam dirimu itu adalah alam sagir, dalam dirimu ada alam kabir. Nah, itu diri kita. Ternyata apapun yang ada di diri kita, mulai bulu, kulit, tulang, apalagi lemak, darah, saraf, tulang sumsum dan yang lainnya, semuanya itu tadullu ala annahu wahid. Semuanya itu adalah menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hendak melihat keesaan zat Allah, diri kita. Kalau hendak melihat keesaan sifat Allah, diri kita. Hendak melihat keesaan af'al Allah, lihat di diri kita. Hendak melihat keesaan asma Allah, lihat di diri kita. Lalu kita ingat, setiap memandang diri kita, setiap kita melihat alam kabir, ingat dengan keesaan Allah, maka saat itu kita disebut naik kepada ainul yakin. Kita sudah memandang adanya Allah, tapi belum merasakan. Itu masuk kepada ainul haqqul yakin. Terakhir, ini cukup bahasa para ulama. Inilah yang mungkin secara umum bisa kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita melihat apapun selalu ingat Allah. Karena apapun ini menunjukkan keesaan Allah. Melihat sesuatu apapun, ingat
akan keesaan Allah. Karena sesuatu apapun yang di alam sagir dan di alam kabir menunjukkan keesaan Allah, maka akan tersimpul di dalam satu kalimat atau beberapa kalimat yang dikatakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ba'dahu. Aku tidak melihat sesuatu apapun di alam ini kecuali aku setelah melihat itu melihat Allah. Apapun yang aku lihat di alam ini kecuali aku setelah melihat itu aku ingat Allah. Inilah isyarat illallah. Nah, hanyar kita Imam Malik berputar. Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, diputar sidin. Diputarnya ini bulat. Bulat ini apa? Dunia mungkin, karena dunia ini bulat. Tapi isyaratnya ini bulat ini nih liput kada. Nah, kada ada celah lagi nah bulat nah. Nah, itu adalah kaitannya dengan ayat Quran, wallahu muhitun bil alamin. Allah meliputi seluruh alam. Pandanglah keesaan Allah. Allah yang esa inilah yang meliputi seluruh alam, yang maksudnya Allah Ta'ala lah mengatur semua yang ada di alam ini. Allah Ta'ala lah yang berbuat di semua yang ada di alam ini. Rahmat Allah Ta'ala lah yang meliputi seluruh alam ini. Kita disuruh memandang itu. Nah, itulah sebagian daripada hikmah. Diangkat jari, disuruh memandang, itu fikih. Kemudian Imam Malik disuruh memutar. Alhamdulillah, secara fikih kita paham, secara tasawuf kita paham, secara hikmah kita paham. Fikihnya kita pakai tiap hari, asyhadu alla ilaha illallah. Tasawufnya, hikmahnya bergantung kita masing-masing. Harapan kita paling kada kita yakin dengan keesaan Allah, berikut kita bisa memandang keesaan Allah di alam kabir dan di alam sagir, berikut sampai kita merasakan akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali nas'aluka al-'afwa wal 'afiyya wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.